kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil artikel kami, yaitu dinamika dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan kami melengkapi tugas sejarah dakwah kami, yaitu dengan membuat video tentang presentasi kami dari kelompok 5. Sebelum kita mulai dengan hasil diskusi kami perkenalkan dahulu diri kami. Saya Rania Nurul Fadila dengan NIM 2212020073. Selanjutnya rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elvi Resnanda dengan NIM 2212020072. Perkenalkan, nama saya Akmarina dengan NIM 2212020078. Perkenalkan, nama saya Wikendri Nanda dengan NIM 2212020085. Perkenalkan, nama saya Nadira Fitri dengan NIM 2212020086. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan abstrak dari dinamika dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, memegang peran penting dalam pembentukan dan pengembangan awal masyarakat Muslim. Dan ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi mereka dalam mengarahkan masa depan Islam, memperluas wilayah kekuasaan, memperkenalkan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong perkembangan sosial dan ekonomi. Studi ini menggunakan metode historis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Khulafaur Rasyidin dikenal karena kepemimpinan mereka yang kuat, kebijaksanaan politik, dan ketekunan dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Abu Bakar adalah khalifah pertama yang berhasil menyatukan umat Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia memimpin perang melawan suku-suku Arab yang memberontak dan memulai perluasan wilayah dengan menaklukkan Persia dan Bizantium. Selain itu, Abu Bakar mengumpulkan dan memodifikasi Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Dan yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang dikenal karena kebijaksanaan administrasi dan pemerintahannya yang adil. Ia mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang memperkuat kehidupan masyarakat Muslim. Umar juga melanjutkan ekspansi wilayah dengan penaklukan Mesir, Suriah, dan Persia. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga, dikenal karena sumbangan dan kontribusinya dalam pengembangan tulisan Al-Quran. Ia mengadakan revisi dan standarisasi naskah Al-Quran yang berbeda dan menyebarluaskan ke seluruh wilayah Islam. Utsman juga memperkenalkan reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat yang memiliki periode pemerintahan yang singkat tetapi penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal karena kebijaksanaan hukum dan penekanan pada keadilan sosial. Namun, pada masa kepemimpinannya juga ditandai oleh konflik dan perang saudara yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Muslim. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu maju dan mundurnya umat Islam tidak dapat dilepaskan dari dakwah, karena dakwah adalah instrumen umat Islam untuk memajukan umat Islam, baik kemajuan dalam kehidupan duniawi atau kemajuan dunia akhirat. Dakwah adalah usaha untuk merayu, membujuk, memotivasi umat Islam untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif agar ia memperoleh kemajuan, dan dakwah juga adalah aktivitas yang berupaya untuk mencegah
menghindarkan dan menjauhkan umat Islam dari pekerjaan-pekerjaan yang negatif, supaya dia tidak terbelakang. Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan melanjutkan dakwah yang telah ia lakukan. Nampaknya mereka menjadi imam, memberi pengajian, menyebarluaskan dan mendakwakan Islam di segala penjuru, hingga ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dengan dapat jadi contoh dalam mengendalikan negara dengan bijaksana. Dalam memperhatikan dinamika dakwah, ternyata banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin yang sangat menarik untuk dikaji dan sangat penting dipahami, karena dianggap sangat relevan dengan perkembangan zaman untuk dijadikan sebagai pegangan, pengendali dan penangkal dalam menghadapi masa datang. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang yang terpilih dari kalangan sahabat Rasul dan terpilih setelah Nabi wafat. Selanjutnya akan melanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil artikel kami, yaitu C. Teori. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu hal yang dilakukan dalam upaya atau tingkatan menyampaikan ajaran agama kepada orang lain, baik dalam sebuah kelompok ataupun individu, dengan tujuan mengajak, membawa mereka untuk mengikuti dan memahami tentang ajaran Islam. Dakwah itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam Islam dan sebagai salah satu kewajiban umat Islam untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam kepada orang lain. Dakwah dilakukan dengan cara memberikan pengajaran, penyampaian pesan-pesan agama, dan mengajak orang lain untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara dan metode, seperti ceramah, khutbah, diskusi, media sosial, dan interaksi secara langsung dengan orang lain. Dakwah juga dapat dilakukan secara pribadi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi contoh yang baik dan perilaku teladan yang baik. Yang kedua, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah dalam yang umum dan konteks Islam adalah sebagai berikut. 1. Dai. Dai merupakan orang yang melakukan dakwah, yaitu dengan menyampaikan ajaran agama kepada orang lain. Seorang dai dapat menjadi pemimpin, ulama yang memiliki pengetahuan yang cukup dan banyak mengetahui ajaran tentang Islam. Yang kedua, mad'u merupakan seseorang atau khalayak yang ditujukan dalam dakwah. Mad'u dapat mencakup berbagai kelompok atau individu, seperti muslim awam, non-muslim, remaja, dan kelompok tertentu yang membutuhkan pemahaman agama. Yang ketiga, teori. Teori merupakan isi atau bahan yang akan disampaikan dalam berdakwah. Seperti teori dakwah mencakup berbagai topik agama, seperti akidah atau keyakinan, ibadah, akhlak, tafsir, hadis, dan sejarah Islam lainnya. Yang keempat, media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Media dakwah ini dapat beragam-ragam seperti buku, majalah, ceramah, khutbah, rekaman audio atau video, YouTube, situs web, media sosial, dan sebagainya, dengan disesuaikan dengan mad'u yang dituju agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan baik. Yang kelima, metode merupakan cara atau strategi yang digunakan dalam menyampaikan dakwah. Metode dakwah dapat beragam, termasuk ceramah, kajian, diskusi, tanya jawab, penulisan, pembuatan konten digital, pendekatan personal, atau sebagainya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan poin yang D.
yaitu diskusi dan pembahasan. 1. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang menggantikan tugasnya Rasulullah SAW, yaitu sebagai kepala negara waktu itu dan juga kepala pemerintahan dan juga sebagai pemimpin umat Islam. Dan ada juga tugas kenabiannya yang tidak bisa digantikan sama sekali. Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah yang bijaksana. Keempat khalifah itu tidaklah lain adalah sahabat dekat Nabi yang telah terpilih menjadi pemimpin kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Nabi Muhammad yang merupakan orang pertama yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi. Ia memerintah sebagai khalifah dari tahun 632 Masehi hingga tahun 634 Masehi. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ditandai dengan menaklukkan banyak wilayah yang sebelumnya memisahkan diri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.